merepotkan kawan-kawan kalau misalnya baru disampaikan di hari Jumatnya. Nah, sehingga kegiatan pendahuluannya itu kita geser di hari ini, Bu. Jadi sifatnya daring. Jadi hari ini sampai dengan hari Jumat dan sifatnya daring. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka di hari Jumat. Nah, Oh, jadi hari Jumat itu tidak jadi, tidak langsung jadi. hari Sabtu. Langsung hari Sabtu aja. Oh begitu, oh iya. Makasih Pak. Terus apa? Ini kan yang hari Sabtu ini kan sudah langsung pada konsep TKA dan karakteristik dan lain-lain ya, analisis Iya. menyusun soal TKA tuh apa yang harus dipersiapkan Pak oleh kami ini? Karena kalau kita tangan kosong menyusun soal menganalisis kan kayaknya gimana gitu ya. Nah, yang dipersiapkan tuh apa saja tuh Pak? Yang dipersiapkan apa saja nanti mungkin detailnya kita lagi nunggu juga nih apa materi dari narasumber kan. Nah, mungkin bayangan sementara itu apa namanya? Kisi-kisi TKA itu boleh kalau ada, nanti pun saya kalau saya dapat saya share di grup kisi-kisi TKA, ya kan? Nah, kalau mau bawa buku matematika ya silahkan, buku ya. Nah, tapi yang paling penting itu kisi-kisi TKA. Sama nanti ini kan ada ini ya daftar hadir untuk pertemuan kita hari ini. Nah, di situ saya titip Bapak Ibu bisa titip pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan di saat BIMTEK hari Sabtu nanti. Bentar. Saya kirim dulu link daftar hadirnya di kolom chat ya Bapak ya. Oke, bentar. Nah, itu ada link daftar hadir, Bapak Ibu boleh diisi nama, sekolah, nomor WA dan titip pertanyaan. Oh iya. Ini Pak titip pertanyaan tuh yang berhubungan dengan TKA itu ya? Iya. Itu di situ pertanyaannya ya? Mungkin sambil saya share ya. Di situ pertanyaan adalah tuliskan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan pada kegiatan puncak BIMTEK. Oh, gitu. Lebih kayak gitu. Iya, biar bisa dijawab gitu ya Pak ya. Jadi nanti kan langsung direspon. Iya. Oh, iyalah. Makasih Pak, sementara itu dulu pertanyaan dari saya. Siap, makasih Bu. Nah, oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin Pak Sudi, gimana Pak Sudi, siap? Siap Pak Ul. Oke. Bapak Ibu, untuk berikutnya harapan saya semua peserta Bapak Ibu dapat menulis esai ya Bapak Ibu ya. Nah, sistematikanya seperti apa itu akan langsung disampaikan oleh Pak Dr. Sudiansa MPD. Oh, tidak bisa dibuka ya, Bu? Bentar ya, saya proses. Pak Sudi, yang share screen formatnya atau gimana? Pak? Boleh Pak. Boleh ya. Oke. Waktunya saya persilakan kepada Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Januar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kedengaran suara saya Pak Januar ya? Siang Pak, jelas. Siap. Siang Pak, jelas. Universitas PGRI kita ajak duduk berdiskusi bersama bagaimana bersama-sama memikirkan kemajuan peserta didik khususnya di bidang matematika. Tanpa bermaksud untuk berpanjang lebar, saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan guru-guru yang ada di Pontianak agar terjadi penyamaan persepsi terhadap penulisan esai yang nanti akan Bapak Ibu jalankan.
Layar saya kelihatan enggak Pak Yanuar? Halo Pak Yanuar. Kelihatan Pak. Oke. Yang ini judul yang Word ini kelihatan ya Pak? Belum. Belum ya? Ini layar laptop. Layar laptop, baik, ulangi. Kalau enggak bisa, saya minta tolong Pak Yanuar. Aku mudah-mudahan bisa. Ini kelihatan Pak Yanuar? Lagi loading. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Mantap nih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya memulai. Jadi ini masih berupa draft, mungkin kita bersama-sama membedahnya agar semakin cantik. Mungkin ini juga nanti setiap tahun kita jadikan sebuah program bersama yang nanti data-data temuan kita di lapangan, permasalahan, kemudian analisis miskonsepsi mungkin, kemudian atau evaluasi, atau mungkin ya best practice kawan-kawan, itu dapat tertuang, bahkan mungkin bisa menjadi tulisan kita bersama. Nah, jadi izin saya ingin menyampaikan ini, ada beberapa agar cantik, kata beliau, karena esai alangkah baiknya berbasis data, kata beliau. Pak Dr. Hamdani dan Bu Dr. Nurfadilah Siregar. Ya Bu, saya bilang kami buatkan dahulu, sudah saya teruskan ke beliau, Pak Yanuar, ini tidak kami teruskan. Jadi Ibu Bapak, kita intinya penulisannya jangan terlalu panjang-panjang, langsung menjurus saja. Namun beberapa bagian-bagian yang menjadi bagian penting dalam penulisan ini minimal harus ada. Ketika mungkin kurang, mungkin jadi penilaian dari para penilai tadi, kurator, kata Pak Yanuar akan berkurang, ya. Agar tulisan beragam, jadi di sini kami menyediakan sebuah template. Nah, template ini menjadi acuan bagi Bapak Ibu untuk tulis esainya nanti. Saya kira mengenai hadiah itu jangan terlalu dijadikan inilah ya Pak Yanuar. Nanti kalau misalkan berharap hadiah, aku tak menang lalu tidak mau nulis. Izin. Jadi yang pertama-tama kita mulai dengan tulisan judul. Saya kira judulnya mungkin Bapak Ibu sudah para suhu. Jadi kita mulai dari judul mungkin yang kaitannya dengan TKA yang kita alami di satuan pendidikan masing-masing. Jadi anak-anak mungkin ada terkendala mengenai pengisian TKA, mungkin judulnya mungkin ya bisa menjadi analisis miskonsepsi yang dialami siswa PKBM kalau di PKBM atau di SD atau di SMP, SMA atau di SMK. Bu Bapak, judulnya 14 sampai maaf di sini tertulis judul 5 sampai 20 kata. Boleh 5, boleh sampai 20 kata. Nah, kalau yang cantik berkisar di situ. 5 sampai 50 kata. Ini saya tebalkan. Sini. Kemudian ukurannya 14 sampai 16 PT dengan huruf Gramon. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu tuliskan judulnya, temanya tentang TKA, ya. Boleh juga misalkan best practice yang dilakukan di SMA 2 Ketapang oleh Ibu Rosadila misalkan. Boleh-boleh saja. Jadi kami yang ada di Sandai, yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan, kami tinggal membaca, mungkin kami akan mereplikasinya. Nah, yang berikutnya, tuliskan nama Ibu, Bapak, ya. Di sini ukurannya Gramon 12, huruf 12, ditebalkan, dan 1,15 spasi. Kalau dibuat 1,5 spasi, karena disediakan oleh Pak Yanuar hanya 6 lembar, takut tulisan Bapak Ibu tidak cukup. Nah, jadi kita buat 1,15 saja. Yang berikutnya
Apa perlu tadi, Pak? dicantumkan afiliasi atau alamat Bapak Ibu. Afiliasinya adalah satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Ini sebagai contoh, Bapak Ahmad Yanwar dari SMA Negeri 3 Ketapang, Kalimantan Barat, dan Indonesia. Sama seperti penulisan jurnal lah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian cantumkan emailnya, misalkan Yanwar Ahmad tampan@gmail.com, seperti itu misalkan, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, dari judul yang nanti Bapak Ibu buat, tampilkan 5 kata kunci. Misalkan analisis, miskonsepsi, TKA, dan lain-lain. Jadi nanti yang dari data-data kita ini akan dipakai oleh pihak Untan untuk dirangkum menjadi satu, untuk menjadi laporan. Salah satunya itu adalah laporan pelaksanaan PKM mereka oleh Pak Dr. Hamdani dan Bu Dr. Nurfadilah Siregar. Ini abstraknya kita tinggalkan dahulu. Biasanya abstraknya terakhir, yang kita mulai dulu dari bab pendahuluan. Nah, bab pendahuluan ini, Bapak sekalian, berisi tentang peran penelitian inovasi dalam pendidikan di SMA dan SMK di vokasi yang jadi skopnya jangan di luar matematika. Mungkin kalau misalkan di kawan-kawan SMK matematikanya agak sedikit melebar karena ada konsentrasi keahlian ada 140 KP. Nah, jadi TKA vokasi pada dunia agribisnis tanaman kebun ya mungkin saja kalau memang TKA-nya ada seperti itu. Silakan, tentu kajiannya akan semakin banyak, semakin lebar. Nah, ini memuat di bab bagian awal pendahuluan atau latar belakangnya, memuat demikian. Yang kedua, memuat masalah aktual pembelajaran di satuan pendidikan kita masing-masing. Apa yang mungkin menjadi kendala kita bersama ketika kegiatan TKA ini diwajibkan di seluruh satuan pendidikan. Yang berikutnya, urgensi inovasi apa yang Bapak Ibu tampilkan di dalam penulisan esai ini, kemudian tujuan Bapak Ibu menuliskan mungkin studi literatur, dari beberapa literatur Bapak Ibu rangkum menjadi satu, misalkan dari beberapa daerah-daerah Bapak Ibu temukan ada 20 referensi dijadikan satu, diperas, kemudian dapatlah formulasi TKA mungkin seperti itu, atau ada evaluasi pelaksanaan TKA yang mau kita kritisi dan lain-lain. Jadi itu dimuat di bagian keempat. Kemudian Bapak Ibu menampilkan kontribusi yang esai yang Bapak Ibu tuliskan sini. Dan yang terakhir ada dukungan referensi dari beberapa sumber, mungkin yang kaitannya kalau tentang miskonsepsi, maka referensinya cantumkan tentang referensi miskonsepsi, kalau yang best practice mungkin tentang best practice dan lain-lain. Mungkin itu Bapak Ibu dibuat satu lembar cukup, satu spasi, tidak banyak-banyak karena hanya 6 lembar. Lanjut ke metode. Nah, metode ini setidaknya memuat mungkin pendekatan, metode, dan jenis yang Bapak Ibu gunakan dalam menulis esai. Apabila Bapak Ibu menulis tentang studi literatur, maka pendekatannya kualitatif misalkan, atau mungkin kuantitatif, atau Bapak Ibu ada meramu soal TKA, R&D, dan lain-lain. Nah, itu dijelaskan di sini ya. Kemudian Bapak Ibu paparkan. Ini hurufnya Gramon, ukurannya 11, satu spasi saja ini. Nah, kalau misalkan di dalam pembahasan ini Bapak Ibu telah melaksanakan, telah menerapkan di satuan pendidikan, mungkin Bapak Ibu memasukkan subjek ya, atau sampel kalau kuantitatif. Kalau misalkan ini mungkin subjeknya apa, sumber datanya ya Bapak Ibu. Nah, silakan. Ya kita yang sederhana-sederhana saja,
yang kita bisa buat, nanti penyempurnaannya kita sambil berproses. Kemudian apabila ada tabel, kita buat tabel terbuka seperti ini, sehingga agar dapat nanti kalau misalkan kita buat tabel yang tertutup itu biasanya Ibu Bapak sekalian ada tulisan yang terpotong. Nah, kayak gini kan terpotong, misalkan ada yang mepet ke belakang ini terpotong dia kan. Makanya kita buat dia terbuka saja, tabel terbuka seperti ini. Tabel terbuka. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat tertutup, sila, tidak masalah Bapak Ibu. Ya, cuma nanti kalau udah template ini kita setujui, kita sepakati, kita ini mungkin penilai nanti akan mengikuti ini template kita. Oh, ini punya Bu Nopi tabelnya tertutup nih, saus terbuka, kurang 2 poin nilainya, misalkan seperti itu Bu. Tulisan Bu Nopi dari 11 dikasihnya 13 biar cukup 6 lembar misalkan, dan lain-lain ya. Nah, kemudian kalau apabila ada gambar, dibuat gambar seperti ini Pak Ibu. Kemudian dari metode yang digunakan, hasil dan pembahasannya mengikuti prosedur apa yang Bapak Ibu pakai. Biasanya umumnya kalau yang sederhana itu ada diisikan perencanaan, ada mungkin membuat instrumen, kalau misalkan penelitian ada mungkin analisis datanya, kemudian ada mungkin reduksi datanya, kalau kualitatif dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami. Hasil pembahasannya ditulis di sini, temuannya silakan dipanjang lebarkan di sini, hasil dan pembahasan. Ukurannya sama 11, spasinya 1. Nah, kemudian di hasil dan pembahasan ini tentunya Bapak Ibu rekan-rekan menemukan temuan di lapangan. Nah, ini yang nanti akan dikejar oleh Dr. Hamdani dan Ibu Nurfadilah Siregar. Ibaratkan dokter yang mau memberikan obat paten. Nah, jadi permasalahan atau temuan yang nanti mau diberikan obatnya itu di bagian sini. Nanti di sini di bagian ini beliau akan memberikan simulasi jenis apa yang program yang mungkin kita dapat rumuskan bersama untuk meningkatkan hasil TKA. Oke. Nah, ini di temuan dan diskusi, temuan itu diambil disintesis dari hasil dan pembahasan. Selanjutnya nanti dari temuan, Bapak Ibu collab, Bapak Ibu integrasikan, Bapak Ibu carikan referensi yang mendukung temuan Bapak Ibu sekalian di dalam esai. Nah, ketika nanti ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas sama, jadi menurut Januar 2025 TKA nilainya 2,5, menurut Sudiansah nilainya 2,4, menurut Nopi TKA nilainya 2,33. Disimpulkan bahwa TKA di Ketapang rendah. Itu hasil penelitian terdahulu yang sudah ditulis oleh ini, dan nanti dibuat masukkan kutipannya. Izin langsung berikutnya kita menyimpulkan dari tulisan Bapak Ibu. Tulisannya kesimpulannya mungkin berisikan sampai 100 sampai 150 kata saja, sangat ringkas saja. Kesimpulan dari best practice, baik dari evaluasi, baik miskonsepsi, baik pembuatan soal dan lain-lain. Kesimpulannya silahkan Bapak Ibu masukkan ke sini, sama hurufnya Grammont ukurannya 11, 1 spasi. Tentunya kita melakukan best practice maupun penelitian maupun studi literatur itu di satuan pendidikan masing-masing. Tentunya kita memerlukan izin atasan ketika melakukannya. Tentunya kita harus mengucapkan terima kasih kepada atasan. Ini opsional saja, mungkin nggak perlu.
tidak diwajibkan, ini opsional saja kita sampaikan, karena mungkin ada di tempat-tempat lain mungkin ini menjadi kurang prinsip lah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ucapan terima kasih ini boleh dibuat, boleh enggak ya. Yang penting tuh dari pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kemudian temuan dan diskusi, dilanjutkan dengan kesimpulan. Yang ini opsional saja. Opsional saja. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, lanjut referensi atau daftar pustaka. Ketika Bapak Ibu mengambil beberapa referensi yang menjadi referensi yang tulisan Bapak Ibu menggunakan format APA ya, American Psychological Association edisi ke-7, ini umum yang sering dipakai. Oke, pakai ini. Nah, contohnya ada ini, nama penulis, tahun, judul, kemudian kalau ada artikel-artikel yang ini menggunakan yang ada DOI-nya dan lain-lain. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau dapat 20 atau 15 sumber atau 20 sumber referensi, akan lebih baik melengkapi esai yang kita tulis. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita merangkum semuanya, tulisan dari pendahuluan sampai kesimpulan ke dalam sebuah abstrak. Nah, abstrak ini umumnya berisi 150 sampai 200 kata yang memuat ringkasan latar belakang. Ringkasan latar belakang ini Bapak Ibu, dilanjutkan tujuan, dilanjutkan masalah di lapangan, metode yang digunakan, kemudian hasil atau dan kesimpulan seperti di sana. Ini memuat sini hasil dan kesimpulan. Jadi rangkuman dari semuanya lah, hasil, kemudian temuan dan diskusi, dan kesimpulan. Demikian. Hurufnya Gramon, kalau yang isinya 11, kalau yang abstrak ini 10. Ya agak lebih banyak muatnya karena 6 lembar aja kata Pak Yanuar. Kalau ada 50 kali 6 lembar 300 halaman Pak Yanuar, dapat sebuah buku. Sebuah buku apa namanya itu? Kalau yang tulisan rame-rame jadikan satu tuh Pak, buku apa ya namanya ya? Antologi. Antologi. Dapat satu buah antologi temuan terkait dengan TKA. Ini kalau kita mau berkarya. Kemudian abstraknya juga dibuat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ini. Nah, yang beliau minta demikian. Jadi karena Bapak Ibu sekalian, kalau cuma hanya esai, hanya buat latar belakangnya saja, tidak ada ininya, kata beliau, takutnya itu hanya berupa pendapat, hanya pendapat saja, tidak ada datanya. Jadi beliau tidak bisa menggunakan data itu sebagai analisis mereka. Jadi kan kalau kita, Bapak Ibu menuliskan, nanti dia mengambil bagian-bagian data-data temuan dari yang Bapak Ibu tulis, nah itu menjadi sangat baik datanya dan tidak terbantahkan datanya di lapangan. Mungkin secara penulisan demikian, seluruh huruf dalam format penulisannya menggunakan Gramon, hanya judul saja 14-16 ini. Kalau misalkan ada 20 kata, mungkin kan bisa dikecilkan dan lain-lain. Silakan kita berkreasi. Mengenai hasilnya nanti, kalau ada 50, mungkin ada tulisan yang sama, beberapa tulisan yang membahas hal yang sama, mungkin kita bisa jadikan jurnal, Pak Yanuar. Bisa jadi tulisan. Jadi di sini Pak Ahmad Yanuar, nambah lagi 5 orang, kita bisa mungkin publish ke ini.
Itu yang saya hasil diskusinya dengan beliau, dengan Pak Hamdani dan Ibu Dr. Nur Fadilah. Jadi nanti hasil ini, kata beliau, jika semuanya yang ini di template ini, di bagian-bagiannya dimuat oleh rekan-rekan penulisannya, itu poinnya akan sangat tinggi. Namun apabila mungkin ada lupa referensi atau referensinya tidak sama dengan yang Bapak Ibu tulis, mungkin itu akan mengurangi nilainya dan lain-lain. Itu sebagai pengantar kita Bapak Ibu, mengantar penulis dalam ini. Mungkin selepas ini kita buka sesi diskusi, mungkin mau ditambah. Nah, jadi kalau misalkan ada penambahannya kita tambah sama-sama. Pak, kalau kita buat 10 lembar gimana? Nah, jadi kalau berdasarkan kesepakatan bersama, monggo-monggo saja. Kalau menurut saya Pak Yanuar, nanti kita sampai ke beliau. Tapi kalau halamannya lebih ringkas, itu akan memudahkan beliau untuk mengkuratornya nanti. Betul kata Pak Yan. Mungkin itu alasan beliau Pak Yan untuk membuat ini menjadi ringkas, tapi tetap menampilkan bagian-bagian yang ada. Mungkin itu dulu Pak, Ibu. Saya serahkan kepada Ahmad Yanuar Tampan @gmail.com. Silakan Pak. Oke, itu ada Bu Lilis, silakan Bu, langsung. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat siang Pak Sudi. Selamat siang Ibu. Begini Pak, kita kan baru melaksanakan TKA-nya 1 kali ya Pak ya? Siap, 1 kali. Berarti kan sudah kelihatan bahwa TKA Ketapang, Kabupaten Ketapang itu kan masih rendah. Artinya belum ada suatu best practice dari guru-guru gitu ya untuk meningkatkan nilai matematika di Ketapang dan gitu ya. Jadi kalau saya lihat format di sini, seperti yang Bapak bicarakan tadi, bahwa kita nanti membuat esai itu adalah menampilkan masalah-masalah yang ada gitu, berdasarkan data yang akurat. Artinya nanti kata Bapak, kalau misalnya kita menampilkan data yang akurat dari masalah yang dihadapi, maka Ibu Profesor atau Bapak Profesor itu akan memberikan obatnya, begitu ya Pak ya? Ya, begitu Bu. Sebagai identifikasi. Artinya bahwa kalau seumpama ya Pak, saya pun maksudnya itu insya Allah gitu Pak ya, nulis pun insya Allah gitu. Seumpama saya melakukan pengumpulan data dari siswa, masalah apa yang mereka hadapi, artinya tuh saya tidak perlu mencari solusi, begitu Kak Pak? Bisa nggak kalau kayak gitu? Artinya saya hanya menampilkan masalahnya saja. Jadi nanti obatnya kan dari profesor kayak gitu betul, kan? Betul sekali. Itu berarti evaluasi Ibu mencarinya atau miskonsepsi siswa tadi itu Bu. Kalau menurut saya. Betul Ibu. Artinya saya tidak perlu mencari buku untuk menjawab masalah saya, kan seperti itu ya. Artinya saya hanya tampilkan saja masalah saya. Masalah aja. Jadi meskipun itu masalahnya saya dapatkan dari data primer, dari siswa langsung gitu ya Pak ya. Betul sekali. Gitu ya. Makasih banyak, dan saya mohon ya Pak nanti format ini di-share di grup karena terlalu panjang saya nulisnya ketinggalan. Makasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Selamat Jadi siang. kalau ada yang mungkin mau ditambahkan terkait format penulisan dan lain-lain, silakan Bu. Atau masukan misalkan ada. Sama kasih Pak. Makasih Pak. Terima banyak. Setelah dari forum kita hari ini sudah kita sepakati, maka setelah kita menulis, hasil ini akan berlaku untuk penilaian. Itu Bu. Terima kasih Bu. Luar biasa yang Ibu sampaikan. Sama-sama Pak. Jadi memang seperti yang beliau sampaikan tadi, ini kan beliau kan mengidentifikasi di lapangan permasalahan-permasalahan yang ada, jadi tidak perlu mencari solusi. Kalau solusi berarti Ibu udah menelitinya, Ibu ya. Iya, jadi mendeskripsikan saja
masalah-masalah yang kita alami di lapangan. Jadi kesimpulannya berbicara tentang masalah-masalah yang ada di tempat satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih Bu, sudah Sama-sama, menambahkan Pak. yang kami sampaikan. Sama-sama Pak. Ya, luar biasa. Yang lainnya Bapak Ibu, Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Intinya untuk materi akan kita share setelah ini ya Bapak Ibu ya di grup. Izin Pak, saya Pak dari siap Pak Sugio, Pak Ya, Lorencio saya Sugio. dari SMP 2 Manis Mata Pak. Lanjut Pak. Oke, tadi Pak sinyal saya tempat terganggu Pak terkait penulisan esai tadi ada berapa soal, lalu apakah dilengkapi dengan kunci jawaban atau pembahasannya atau seperti apa Pak? Ah, Tadi terpotong Pak, sinyal Luar saya biasa. tadi jelek. Dengan Bapak Pak. Terima kasih, Nah, Pak. karena ini siap sama-sama Bapak. Karena ini kaitannya esai Pak, mungkin yang Bapak maksud nanti itu menjadi lampiran saja. Itu pun kalau misalkan para penulis, para pemateri nanti memintanya kepada Bapak. Nah, yang Bapak tulis di esai kita ini hanya poin-poin penting, mungkin yang Bapak cantumkan kalau terkait soal itu kisi-kisi, mungkin jawaban anak, kalau ada jawaban anak Pak, dan lain-lain. Oke, silakan Pak Yanuar, tambahannya. Mungkin ada miskonsepsi. Ya, silakan. Mungkin saya nambahkan sedikit, Pak Sugiono. Jadi esai yang dimaksud di sini semacam karya ilmiah, Pak, bukan soal esai TKA. Oh ya. Esai yang dimaksud Pak Sudi atau yang dipaparkan beliau. Jadi bukan soal matematika esai. Mungkin Pak, saya tuh memahaminya gini Pak Yanuar. Beliau mau membuat R&D soal pengembangan soal Bapak. Di metodologinya tuh, saya memahami beliau tuh begitu. Barangkali beliau membuat sebuah naskah soal TKA yang diadopsi dari soal-soal sebelumnya. Nah, ini kan dimungkinkan ada di dalam penulisan esai ilmiah ini gitu Pak. Mungkin beliau sudah membuat naskah soalnya dengan pendekatan kerangka-kerangka tertentu, mungkin dari ADI atau apa-apa teori pengembangan. Nah, mungkin ini bisa juga dimungkinkan untuk Pak Sugiono membuatnya. Mungkin demikian Pak Yanuar. Ya, gimana Pak Sugiono? Ya. Oke Pak, terima kasih Pak, udah sangat jelas. Siap Pak Sugiono, Pak Sugio. Kasih Pak sudah membantu memaparkan. Yang lain kawan-kawan, yuk kita bersama mungkin memperbaiki yang ada ini, mungkin kurang lengkap. Ada Ibu Diana Saudan. Bu, sila Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siap, gini Pak, saya minta maaf dulu sebelumnya nih. Sama-sama, Saya ini Bu. kan tadi nyambil, jadi tidak terlalu fokus mendengarkannya. Jadi saya minta ini pun sebelumnya saya terus terang lah ya, maksudnya belum tentu gak buat nih, cuman kan mau bertanya loh, siapa tahu ada tergerak di ujung-ujung akhir cerita nih. Gini Pak, ini pengumpulannya tuh kapan terakhir? Terus kan masalahnya tuh kan berkaitan dengan judul tuh, misalnya entah apalah gitu yang kita temukan di lapangan, kita angkat jadi judul. Jadi pengembangannya itu hanya sesuai dengan judul atau boleh beberapa masalah yang ada di lapangan gitu Pak? Saya kira masalah-masalah di lapangan pun Bu boleh. Semuanya tergantung kreativitas Dewan Guru masing-masing Bu. Jadi kalau dibatasi ini saya kira nanti temuan di lapangan kan lalu tidak banyak yang dapat ditemukan. Jadi saya kira mungkin analisis permasalahan yang dihadapi, misalkan judulnya, artinya kan banyak yang kita deskripsikan Bu di dalam tulisan Ibu. Izin Bu, saya kira kalau kita melihat acuan yang dibuat beliau ini rumit, itu mikir yang sederhana ya Bu, jadi itu buat apa adanya ya. Kalau saya mah berpikir demikian Bu.
Kita buat sederhana saja yang kita bisa. Dan Pak Wo, saya kira agar memotivasi kami semua, bisa juga mungkin hadiahnya bagi yang membuat tulisan, walaupun hanya sebuah botol minuman, mungkin Pak agak 15.000. Bisa jadi Pak, biar kita termotivasi misalkan Pak. Jadi saya mengkhawatiri, takut kawan-kawan ketika dihadapkan dengan format yang dikirim Bu Nur dan Pak Hamdani ini, itu lalu tidak ada yang menulis, lalu hilang idenya, baiknya. Itu Bu, silakan Bu Diana. Oke, terima kasih Pak. Berarti kan kalau saya dengar tadi di ujung Bapak ngomong tuh kan pakai daftar pustaka. Jadi kalau seandainya saya ini benar-benar blank sih Pak, memang ngelihat tulisan tuh. Jadi maksud saya tuh kalau kita menemukan kendala di lapangan misalnya, daftar pustaka itu kita ngambil dari referensi yang mana gitu Bapak ngambil. Itu kan Bapak tadi kan paling enggak 15 pendengaran saya tadi teh. Iya. Atau dari mana saya dapat 15 referensi gitu Bu. kan? Iya, betul juga Bu ya. Mungkin nanti kita sampaikanlah ke beliau. Mungkin disederhanakan, ada beberapa referensinya ya, 1 atau 2. Terima kasih Bu, ini masukan yang luar biasa nih Bu, untuk memacu kita dulu awal, karena ini kan betul kata Pak Yanuar, kan ini kegiatan pertama perdana kita. Mungkin tidak seideal yang mungkin beliau pikirkan Bu, sangkanya kita ini mungkin sering nulis kali ya. Nah, jadi kita membuat yang sederhana ya Bu. Mungkin bagi beberapa rekan-rekan hanya mencantumkan pendahuluan, kemudian ada temuan di hasil dan pembahasannya, hanya beberapa saja. Silahkan Bu, nanti kan yang menilai kan dari pihak kurator tadi Bu. Saya kira demikian, kalaupun hanya 1 atau 2, ya ini kita yang semampu kita saja gitu. Yang pada dasarnya Bu, intinya kalau menurut saya Bu, itu adalah permasalahan kita di lapangan. Kemudian kalau ada kawan-kawan yang sudah melaksanakan persiapan TKA dengan baik, itu nanti dapat dibicarakan di forum pertemuan MGMP kita Bu. Jadi mereka bisa mengkaji, oh ini yang dihadapi Kabupaten Ketapang kalau dalam permasalahan TKA-nya. Saya kira demikian Bu, diskusi kita. Baik Pak, terima kasih. Terus tadi kumpulan nanti kapan Pak Ian atau Pak? Iya, Pak Yanuar mungkin nanti. Oke, terima kasih ya Pak ya. Siap. Oke, izin Pak Sudi nambahkan dikit ya. Siap Pak. Jadi ini kan niat awalnya penulisan esai ini ya Bapak Ibu ya, biar kita mendapatkan data berdasarkan observasi atau temuan Bapak Ibu. Misalkan, mungkin saya langsung masuk ke tataran teknisnya aja. Misalkan Bapak Ibu mengangkat tentang miskonsepsi anak, misalkan walaupun tidak semua elemen Bapak Ibu masukkan, misalkan khusus untuk aljabar. Nah, Bapak Ibu menulis tentang miskonsepsi pemahaman anak tentang aljabar. Nah, itu bisa jadi satu pemantik judul ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa seperti yang Bu Lilis tadi sampaikan, berdasarkan data primer anak-anak yang Bapak Ibu ajar langsung, kira-kira miskonsepsinya apa gitu kan. Nah, syukur-syukur misalkan kalau Bapak Ibu menemukan literatur atau teori-teori yang bisa mendukung permasalahan yang Bapak Ibu temukan di sekolah seperti itu. Jadi bisa konsep penulisan ini dasarnya itu adalah evaluasi dari pembelajaran kita di kelas. Bisa juga studi literatur. Jadi ibarat kata misalkan kayak Pak Sugiono tadi, bagaimana menciptakan soal-soal yang dapat merangsang kemampuan berpikir anak dari yang soal rutin bisa ke soal analisis atau soal hot seperti itu. Nah, lalu dicari literatur pendukungnya agar pendapat kita itu tidak hanya sekedar pendapat, tetapi udah teruji, ada jurnalnya atau apa. Tapi Pak Sudi tadi menyampaikan tidak harus juga begitu. Yang penting kita semua bisa
melihat secara komprehensif kondisi di kelas kita, ide kita sampaikan, masalah menang atau enggak nanti, maksud saya bukan menang atau enggak, terpilih sebagai 3 terbaik atau enggak, insya Allah total hadiahnya tuh Pak Sudi, nah biar semangat sedikit ya. Totalnya ya Bapak Ibu ya, total hadiahnya jutaan rupiah. Nah, berapa juta? Setengah juta, 1 juta, insya Allah ya Bapak Ibu. Intinya kita upayakan tidak apresiasi untuk Bapak Ibu. Tapi itu harapan kita itu kita semua itu tidak juga menjadikan hadiah ini yang utama, tetapi bagaimana kita bisa saling sharing ide ataupun apa-apa yang udah kita bisa pernah lakukan. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua gitu kan. Kayaknya Bu Diana misalnya nulis tentang miskonsepsi tentang aljabar. Terus Bu Diana pernah punya pengalaman untuk mengatasi hal tersebut. Bu Diana tuangkan dalam esai tersebut. Nah, lalu saya baca, kayaknya kurang lebih sama nih kendalanya. Nah, saya cobakan cara Bu Diana nantinya di kelas saya. Nah, harapannya tuh dari hasil esai ini dapat yang terjadi itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus masalah batas pengumpulan, nah diharapkan itu paling lambat tanggal 23 hari Kamis Bapak Ibu. Sudah diupload sehingga hari Jumat itu Pak Hamdani dan Bu Fadila udah bisa mengkoreksi atau mengkurasinya, dan kami udah dapat data siapa tiga esai terbaik. Nah, nanti bisa langsung diumumkan hari Sabtu seperti itu di tanggal 25-nya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Oke, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan lagi. Pak Ian. Ya, silakan Bu Diana. Ya Bu. Materinya tuh berarti harus judulnya itu berarti harus dikaitkan dengan materi yang judul harus dikaitkan dengan kendala materi yang dihadapi siswa atau secara umum Pak Ian judulnya. Itu fokus utama kita TKA. Nah, kalau Ibu mau nariknya sub ke bawahnya, misalnya TKA itu misalnya tidak keseluruhan itu boleh ya, atau masalah keseluruhan juga boleh. Nah, nanti kan ujung-ujungnya ketemu kendala di kelas kan. Jadi intinya masalah utama atau muara utama kita nih TKA. Pak Ian, misalnya lah Pak Ian ya, saya ini kan forum terbuka, saya ngangkat lah misalnya materinya judulnya tuh. Yang setahu saya itu kan ada beberapa waktu kejadian di TKA tahun ini nih kan baru mulai juga. Jadi kan selain waktu yang mepet, setahu saya itu siswa itu bercerita tuh kan soal-soal itu berbentuk literasi dulu, baru numerasi kalau untuk matematika tuh. Nah, kalau saya angkat seperti itu, berarti kan nggak ada materi khusus, maksudnya di situ aljabar kah atau apakah gitu kan materi khususnya. Berarti kan itu kan cuma ditarik garis besarnya, berarti kan mereka menganggap soal ini terlalu panjang, baru bisa dianalisis menjadi angka-angka, terus waktunya pun memang pendek gitu kan gitu. Waktunya kan memang pendek waktu itu Pak Ian. Bagus Bu, betul. Bagus tuh. Artinya studi deskripsi permasalahan TKA yang dihadapi SMP 5 Ketapang misalkan Bu. Sebuah evaluasi pelaksanaan TKA. Mungkin boleh seperti itu Bu misalkan. Jadi Ibu khusus mengevaluasinya ya Bu. Apa yang berarti tidak mesti harus dikaitkan dengan materi ya Pak Sudi ya? Tidak harus. Ya, tentunya harus ada masuk kan Bu. Anak kan tetap menceritakan nih. Iya, kan waktu itu kan ya kami sharing lah. Boleh Bu, boleh saja. Boleh, kami kan waktu itu ada sharing Bapak sama anak-anak tuh, mana lah Bu, kan kayak gitu siswa tuh, udahlah waktu singkat, ceritanya tuh panjang, soal-soal kisi-kisi tidak disampaikan, latihan soalnya lain-lain, iya, kan banyak kendalanya, cuman kan tidak spesifik dengan materi materi pelajaran, maksudnya materi
khususnya apa di soal-soal itu kan tidak disebutkan sama mereka, cuman kan mereka garis besarnya itu karena kekurangan waktu, memang waktunya pendek. Waktu itu kalau tidak salah saya 30 menitan ya, kalau tidak salah saya itu kan. Betul, Bu. Betul sekali. Jadi kan waktunya pendek, ya namanya hitung-hitungan kan cukup Nomor menguras. waktu. Satu Berarti tidak soal. mayu Pak ya. Mudah-mudahan sih Salah, tegerak Bu. hati membuatnya kan Pak ya. Iya, jadi intinya perlu harus ideal macam yang inilah Bu, kita semampu kita saja. Oke, Ini pun terima kan sebagai kasih. data mereka gitu. Oke, terima kasih Pak Jadi jawabnya. intinya terkait TKA. TKA, Mau teknis ataupun misalkan materi bebas ma. bebas Pak. Betul, Pak ya. Silakan ada lagi Ada yang bertanya Pak Yan, yang lain? Oh, boleh, ada yang silakan. bertanya, yang bertanyanya gini Pak Yan, kalau misalkan ada kawan-kawan di luar yang daftar tapi ingin menulis, tapi dia tidak ikut membayar, tidak ikut mendaftar, hanya mau mengumpulkan tulisan ya misalkan, diperkenankan tidak Pak Yanuar? Dah Mungkin pinjam saya ya materinya, dah jangan. mungkin untuk sementara Atau- belum dulu kali Pak Sudi. Belum ya? Nah, belum dulu. Nah, Transfer ke ini kan- kawan-kawan yang udah bayar ya berarti materinya tuh. Oh, sepakat demikian kan? Artinya kan bagi yang terdaftar saja. Jadi kalau menang kita bagi hasil. Ah, Betul. Gurau bayi Pak Bapak-bapak. Betul Bu, luar biasa Ibu, mantap. bisa dikundingkan. Bukan. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Tadi Ibu Lilis nanya, ya, Resen silakan. Ya Pak, makasih kesempatannya. Ini dalam penulisan, ini kan ilmiah, harus ada latar belakang. Kita harus mengemukakan, katanya kita itu nilainya rendah. Maka kita harus tahu, memang dia tuh real rendah. Sedangkan guru-guru ini, khususnya saya, tidak memiliki data bahwa siswa ini nilainya rendah. Begitu. Ide Ibu sangat Baik, luar Pak. biasa. Terima kasih. Mohon kalau ada datanya segera dikirim ya Pak ya. Ya, Ini juga masih insya Allah. Gitu. Ini maksudnya untuk kawan-kawan juga semuanya. Kalaupun saya tidak membuat, artinya kawan-kawan terbantu juga begitu. ya. Semoga Ibu membuat semua Bu. Jadi kalau 50 membuat, artinya kan walaupun kita tidak seideal yang diinginkan, tapi kita telah berupaya menulis permasalahan yang ada kita di satuan pendidikan masing-masing Bu. Gitu Bu. Atau mungkin di bagian ini kan format ini kan mungkin beliau memahami, ada kawan-kawan yang sudah terbiasa mungkin, maka beliau memerlukan data yang ada referensi dan lain-lain gitu Bu. Tapi kalau kita nulis apa adanya, saya menemukan ini di bagian temuannya dengan metodenya deskripsi di lapangan itu, misalkan kualitatif saja dari studi, dari observasi di lapangan, saya menemukan ini, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Saya kira itu saja Bu yang kita tulis Bu. Saya mohon maaf rekan-rekan, hanya ini hasil diskusi saya sampaikan. Nah, karena ini yang mereka coba, nanti kan sambil berjalan kan akan banyak penyesuaian begitu. Demikian Bu Lilis. Baik Pak, terima kasih banyak. Sampai Bu. Pak, nanya lagi Pak, Diana Pak. Silakan Bu. Mantap beliau nih. Nampak mah bakal lah jadi, ndak aku banyak omongnya mana nampak. Tunggu lo Pak, ya nanyanya gini apa? Harus 6 lembar ya Pak? Boleh kurang mah deh. Boleh. Biasanya itu kan Bu di bagian referensinya dikit, bagian ininya kan sedikit-sedikit. Jadi bisa saja Bu. Oke. Jadi maksimalnya kan 6. 6, oh iya. Berarti kan boleh mah. Boleh lah lebih. Oke, terima kasih. Pak, sekalian ya izin lo ya, saya live anaknya mau ada kerjaan sedikit Pak. Ya, silakan Bu. Izin ya Pak. Ya, Bu.
Belum pun Bu foto. Wah, Ini foto. mau OTW nih, bentar Pak Yan, mau OTW ke Kampung Padang. Terima Gila. kasih Pak Yan, Pak Sudi atas jawabannya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Titi DJ. Siap. Oke, Bapak Ibu yang lain masih ada? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa isi daftar hadir ya Bapak Ibu, karena yang paling penting itu adalah titik pertanyaan. Nanti segala informasi yang sudah kami sampaikan ini akan kami share kembali juga di grup. Mudah-mudahan kita sehat semua. Hari Sabtu kita dapat kumpul bersama. Sebelum saya tutup ya Bapak Ibu ya, ini izin saya untuk menyampaikan rangkuman ya Bapak Ibu ya, karena ada juga yang baru hadir kan. Rangkuman pertemuan kita hari ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kemudahan. Juga sepanjang Bapak Ibu menulis esai, itu silakan kita saling berdiskusi ya Bapak Ibu ya di grup WA. Silakan dimanfaatkan kesempatan ini ya Bapak Ibu ya. Apresiasi terbaiknya adalah kita dapat saling menginspirasi satu sama lain. Jadi apapun yang Bapak Ibu tuliskan nanti itu tidak ada salahnya, semuanya benar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalaupun nanti ada 3 orang yang dapat bonus, alhamdulillah, mungkin lagi rezekinya diberi Allah SWT ya Bapak Ibu ya. Nah, Iya. terus Dapur Pak, dapur. Terus setelah itu kegiatan kita hari Sabtu insya Allah, mungkin kalau di jadwal itu lebih awal, cuman karena kebetulan Pak Hamdani dan Bu Nur Fadila ini dia Sabtu pagi baru terbang dari Pontianak, sehingga kemungkinan efektifnya kita mulai itu jam 8 ya Bapak Ibu ya. Nah, jam 8 dan insya Allah kita mungkin paling siangnya itu selesainya kurang lebih jam 1. Jadi kawan-kawan yang dari dari Sandai, dari Mais Mata, segala macam, itu bisa mengantisipasi kapan datang dan kapan pulangnya. Nah, semoga yang dari jauh ataupun yang dari dekat ya, itu kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang bisa saya rangkum untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin banyak kurangnya, dan harapan saya dan kawan-kawan juga semua, kita kegiatan kolaborasi ini tidak hanya terhenti pada BIMTEK ini ya Bapak Ibu ya. Harapannya kita dapat berkelanjutan, paling tidak setahun sekali atau akan lebih baik lagi kalau misalkan 1 semester sekali. Oke, klik 1. Oke, saya cek loh. Nah ini mantap deh nih, masuk semua. 29, 1 masih ada yang tak masuk ini. Oke, udah mantap nih. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan hari ini. Terima kasih Pak Irwan, Bapak Ibu. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak ya. Ya.